Misi diplomatik tersebut tidak membuahkan hasil lantaran Kartanegara sudah tewas, dibunuh oleh pengikutnya yang memberontak, yaitu Jayakatwang dari Gelang atau kini wilayahnya menjadi wilayah Madiun yang berkedudukan di kota Kediri. Kerajaan Singasari sendiri sudah runtuh, berganti menjadi kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh menantu Kartanegara, yaitu Raden Wijaya. Pasukan Mongol kini berada di tengah-tengah perang saudara antara Raden Wijaya dan Jayakatwang. Di tengah kebingungan pasukan menghadapi situasi di luar rencana tersebut, akhirnya seminggu kemudian mereka memutuskan untuk merapatkan armada di Tuban. Sebagian tentara di bawah pemimpinan Gaoxing dan Yigmis turun, lalu langsung bergerak menuju Pacitan. Sementara untuk sisanya tetap berada di kapal dengan dikomandai oleh Tugudege. Mereka berlayar melalui Selat Madura dan bertemu dengan Angkatan Darat. Di Pacitan, Angkatan Laut Jayakatwang ternyata memblokir jalur Sungai Brantas, menahan pergerakan pasukan Mongol, namun tidak melakukan tindakan apapun terhadap pasukan asing yang datang. Para komandan pasukan Mongol akhirnya mengadakan jamuan makan, mengundang orang-orang Jawa untuk datang dan mendiskusikan persyaratan diplomatik. Tidak ada tanggapan dari pihak Jawa, dan setelah beberapa saat, armada dan tentara Mongol memutuskan untuk bergerak maju. Angkatan Laut Jayakatwang mundur tanpa perlawanan di hadapan mereka dan membuat pasukan Mongol menduduki benteng Pacitan dengan mudah. Setelah itu, pasukan Mongol bergerak ke pedalaman sepanjang Sungai Brantas, di mana mereka disambut oleh utusan Raden Wijaya yang memohon bantuan kepada pasukan Mongol karena Raden Wijaya kekurangan kekuatan tempur untuk menghadapi Jayakatwang yang sedang dalam perjalanan untuk menyerang Majapahit. Utusan Raden Wijaya juga menyampaikan bahwa sebagai imbalan jika pasukan Mongol mau membantu, maka Raden Wijaya berjanji akan tunduk pada Kublai Khan. Mendengar kesepakatan yang diajukan Raden Wijaya itu, para komandan pasukan Mongol menganggapnya sebagai kunci untuk menaklukkan Jawa. Tanpa merasa curiga, akhirnya Yigmis memerintahkan Gaoxing untuk membawa sebagian pasukan mereka dan mencegat Jayakatwang di perjalanan. Sementara Yigmis akan mengerahkan sisa pasukannya untuk memperkuat dan melindungi Majapahit. Awalnya, Jayakatwang berhasil menghindari Gaoxing dan mencapai Majapahit, tapi tampaknya ini merupakan taktik perang pasukan Mongol yang membuat Jayakatwang kelelahan dalam pertempuran sebelumnya melawan pasukan Gaoxing, dan kekuatannya melemah saat tiba di Majapahit sehingga lebih mudah dihancurkan oleh pasukan Yigmis. Mereka berhasil mengusir pasukan Jayakatwang dari Majapahit, tapi Raden Wijaya sekali lagi menjanjikan penyerahan totalnya kepada Kublai Khan jika pasukan Mongol mau membantunya menyingkirkan Jayakatwang selamanya. Gaoxing dan Yigmis setuju. Jadi setelah Raden Wijaya memberikan peta kepada mereka, seminggu kemudian mereka berangkat ke ibu kota Jayakatwang di Kediri. Pasukan Mongol bergerak dalam 3 pasukan. Armada di Sungai Brantas di bawah komando Tugudege, sementara Gaoxing dan Yigmis membawa pasukan mereka masing-masing di kedua tepi sungai. Pasukan